Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuhu al-wadhi burhanu al-mawsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azama shanuhu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alayha 'ilmah wa basata lahu min faidil minnah ma jarat bihi fi andaril qismah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, di siang hari ini, Allah pilih kita. Ikhtara ala ibadatillah. Allah pilih dari sekian banyak hamba-hambanya, kita yang ada di sini untuk senantiasa bisa hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir untuk beriktikaf, hadir untuk mendapatkan panggilan, yakni melaksanakan sholat Jum'ah yang dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan ikhtara li'ibadatillah, terpilihnya kita menjadi satu hamba yang dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bagian daripada orang-orang yang sholihin. Mudah-mudahan kita yang ada di sini yang dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dapat mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mudah-mudahan selalu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah nanti akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah rahmatan wa. Sebelum Al-Fakir memulai khutbah yang singkat ini, Al-Fakir ingin berwasiat terutama untuk diri Al-Fakir sendiri, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan ini juga bagian daripada rukun di dalam sholat Jum'ah kita. Saya berpesan terutama buat diri saya, untuk seluruh kaum muslimin, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti meningkatkan kualitas iman dan takwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah rahmatan wa. Di Jumat yang mulia ini kita membahas surah Al-Baqarah ayat 127, 128 dan 129 insyaallah dalam waktu khutbah yang insyaallah tidak terlalu lama. Yang pertama, pernah terjadi satu bencana besar di dunia ini. Terjadi pada saat di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Banjir besar yang meliputi seluruh manusia. Ikhtaru ala ibadatillah. Seperti biasa Allah setiap kali muncul azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pilihin hamba-hambanya yang mukhtar, yang bagus ibadahnya sama Allah, yang kualitasnya terbaik, yang ibadahnya nggak cuma menggugurkan kewajibannya aja, yang ibadahnya ikhlasin biniyatillah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada tujuan lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali musibah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara nggak langsung Allah lagi pilih hamba-hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kejadian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tersisihkan beberapa manusia yang ada di atas Safinatun Nuh, yang ada di atas kapal yang dibuat di atas bukit oleh Nabi Nuh.
hanya tersisa beberapa orang. Dalam kitab Safinatun Nuh dikatakan hanya tersisa di bawah dari angka 50 orang, nggak nyampe 50 orang. Ada riwayat mengatakan hanya 22 orang. Selebihnya diambil beberapa buah-buahan, selebihnya diambil beberapa hewan untuk berkembang biak di kemudian hari. Ini yang dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala alal mukhtarina fi ibadillah. Allah pilih hamba-hambanya yang paling terbaik. Pada saat itu sampai Allah nggak sisain sedikit pun bangunan di dunia ini, sampai nggak tersisa sedikit pun bangunan illal Ka'bah, termasuk Ka'bah itu sendiri hancur. Hancurnya Ka'bah karena Ka'bah ini menjadi tolak ukur para nabi-nabi terdahulu, para umat-umat terdahulu, maka ini harus dibangun kembali. Ketika Ka'bah dibangun, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pilih Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi orang yang dipilih sama Allah untuk membangun Ka'bah ini. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempati satu tempat, yang tempatnya itu Al-Wadil Mubarakah, satu lembah yang manusianya nggak pernah ada sama sekali, nggak ada kehidupan sama sekali. Bisa dilihat dari beberapa tempat yang kalau air nggak ada di situ maka nggak ada kehidupan. Nabi Ibrahim diperintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tinggal di situ, di mana kehidupan hewan nggak ada, kehidupan tumbuhan nggak ada, kehidupan lain sebagainya pun nggak ada. Bahkan dijadikan satu ayat masabatan linnasi wa amna. Ya Ibrahim, ini manusia bakal kumpul di sini. Ini masabatan linnas. Suatu saat Wadil Mubarak, tempat lembah ini akan menjadi tempat kumpulnya manusia. Wa amna, dan negeri yang paling aman di antara negeri-negeri yang lain. Dan inilah menjadi satu bukti masa batal linnas. Hari ini nggak ada manusia yang nggak kepengen ke sana, semua ingin orang berkumpul di sana. Wa amna, dikatakan negeri yang paling aman, sampai-sampai dalam tafsir Jalalain dikatakan ada seorang anak yang menemukan pembunuh ayahnya, nemuin pembunuh ayahnya ketika pas dalam keadaan tawaf di sana. Ikhtarana, dia memilih untuk diam, nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tempat ini tempat yang paling aman, nggak ada perkelahian, nggak ada balas dendam, nggak ada pertumpahan darah. Itulah negeri yang paling aman, Al-Hijaz, yakni Mekah dan Madinah. Inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam ayat 127, wa iz yarfa'ul qawaida wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti. Suatu saat Nabi Ibrahim diperintah sama Allah untuk menjadikan qawaid, membangun apa yang pernah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Dia membangun dengan contoh yang Allah berikan, al-usisa, bangunannya Allah yang contohin. Wa'il judur, judur adalah tembok-temboknya pun Allah yang contoh, nggak melebihi, nggak ngurangin. Apa yang diperintah Allah persis seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yarfa'u Ismaila, pada saat itu Nabi Ismail pun ikut juga bangun-bangun satu bangunan. Jadi bapaknya numpukin batu, yarfa'ul alal baiti, anaknya juga ikut menyusun batu. Maka bangunan yang dibangun Nabi Ibrahim namanya adalah Baitullah. Bangunan yang dibangun sama Nabi Ismail adalah Hijr Ismail, yang gak seberapa tinggi. Maka dinyatakan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tempat antara rumahku kata Allah dan tempat di mana Nabi Ismail membangun batunya, itu adalah tempat yang paling mustajab antara Baitullah dan Hijr Ismail. Maka minal baiti yarfa'u Ibrahim Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dibangun bangunannya dengan bangunan yang persis seperti apa yang Allah inginkan. Semuanya bakal terjadi seperti itu. Maka pada saat itu setelah semuanya rapi, semuanya bersih, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Setelah itu Nabi Ibrahim minta sama Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ini bagian dari sunnatul anbiya. Maka kita kalau setelah ibadah jangan tinggalkan doa ini. Karena sekian banyak permintaan kita, tapi yang paling patut penting untuk kita adalah di mana ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan dalam setiap ibadah kita doa sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail minta sama Allah. Ya Allah, sebagaimana bangunan ini telah diisyaratkan oleh Engkau, bagaimana bangunan ini juga sudah diperintah oleh Engkau, inilah bangunannya. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah apa yang pernah kita bangun sesuai dengan isyarat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara khususnya ibadah kita yang penting intinya diterima. Buat apa ibadah kita banyak-banyak kalau nggak taqabbal? Inti dari ibadah adalah bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus lagi bagaimana supaya Allah menerima doa kita. Beres Nabi Ibrahim minta sama Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini, dua orang muslim, dua orang yang pasrah kepada Engkau Subhanahu wa taala. Min zurriyyatina, bukan cuma saya dua orang yang pasrah kepada Engkau, tapi wa min zurriyyatina, termasuk keturunan-keturunan saya. Ya Allah, jadikan saya dan keturunan saya orang yang memasrahkan diri kepada Engkau. Maka ulama mengatakan wa min zurriyyatina, ada min nih. Min dalam sebelum kalimat zurriyyatina maknanya adalah litabghi. Allah pernah berfirman, lan yanalu ahdaz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, doa ente enggak bakal nyampe sama orang-orang yang zalim. Saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita sesama muslim suka mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan itu bagian daripada hal yang disunahkan, sebagaimana Nabi kita mencontohkan itu, mendoakan muslim yang satu dengan muslim yang lain. Tapi ada satu hijab di mana doa muslimin yang satu dan yang lain nggak nyampe. Apa hijabnya? Hijabnya adalah al-mazlum. Sesuatu yang pernah terzolimi, itu doa kita nggak nyampe sama orang itu. Contoh, saya doa minta sama Allah Subhanahu wa taala, bagian dari keluarga saya minta sama Allah jadikan anak soleh dan solehah. Tapi doa saya tertutup sama seseorang yang menzolimi dirinya. Makna menzolimi dirinya adalah orang yang gak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna orang yang menzolimi dirinya. Doa kita yang gak disebut minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, tapi Allah batas dilhad, Allah batasin untuk orang-orang yang baik dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka min zurriyyatina, doa Nabi Ibrahim supaya keturunan-keturunan Nabi Ibrahim menjadi ummatan muslimatan lak, menjadi satu umat muslim yang sempurna, yang sepenuhnya memerintah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, ya Ibrahim, ingat, la yanalallahu ahdiz zalimin. Doa ente enggak nyampe ya sama orang-orang yang zalim. Maka zalim ini berbahaya buat diri kita. Kadang-kadang hal-hal yang kecil yang kita nggak ingat, sesuatu barang orang lain yang nyampe pada diri kita, kelewat kecil, saking kecilnya sampai lupa kalau itu barang orang lain. Kalau kita lihat baca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ada sholat namanya sholat istisqa, sholat minta hujan. Sebelum sholat minta hujan ada fi salasati darajah, ada 3 derajat kata Nabi yang harus dikerjain oleh orang-orang yang ingin melaksanakan sholat istisqa. Salah satunya kata Nabi kita Muhammad SAW, balikin dulu barang-barang yang pernah kita zolimin punya orang lain. Kalau selama itu masih ada sama diri kita, termaktub doa kita nggak nyampe sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk dalam golongan orang-orang
orang sholat yang istisqa, bergabung dengan mereka orang yang minta hujan, bergabung dengan mereka orang yang minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada orang yang zalim, menzalimi barangnya, nah itu nggak masuk dalam golongan orang-orang yang doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanallahu ahdiz zalimin. Ya Ibrahim, jangan lupa doa ente nggak nyampe kepada orang-orang yang zalim. Maka dari itu banyak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang nggak nyampe doa ini. Kapan? Ketika dia menzalimi dirinya. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya, salah satu kitabnya namanya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan zalim yang paling terbesar adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seseorang bisa zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah ciptain kaki kita, Allah ciptain mulut kita, Allah ciptain mata kita untuk berbuat baik ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalik sama mereka, tuh mata gak pernah dipakai ibadah, gak pernah barang dikit lihat Quran sebentar, gak pernah. Tangan kita gak pernah dipakai buat yang baik-baik, selalu kerjaan-kerjaan yang sifatnya fitnah, selalu kerjaan-kerjaan yang sifatnya maksiat. Kaki kita nganterin jalannya kepada jalan-jalan tempat yang gak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan di mana tempat orang-orang itu yang isinya orang-orang yang zalim. Jalan di mana orang yang isinya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah nggak sampai doa Nabi Ibrahim kepada kita. Maka ayuhal ibad, para hadirin rahimakumullah rahmatan Allah, marilah kita benahi diri kita. Mudah-mudahan doa para anbiya wal mursalin yang beliau pernah panjatkan dahulu sampai sekarang, mudah-mudahan nggak ada yang terhijab oleh kita. Mudah-mudahan doa mereka, para nabi-nabi terdahulu, para aulia Allah, para ulama-ulama kita yang selalu mendoakan kita, mendoakan negeri kita, mendoakan negara kita, mendoakan keluarga kita, mudah-mudahan semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus negeri kita, mudah-mudahan Allah selesaikan wabah ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus keluarga kita yang masih belum ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan mereka petunjuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa menjadikan ibadah ini menjadi hal yang lebih utama dari yang lain, untuk bisa diberikan kekuatan oleh Allah menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا محل المشكلات يا مجيب الدعوات يا شافع الأمراض ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.